Kepo pada perspektif positif adalah sangat baik. Mengetahui lebih tentang sesuatu untuk pengetahuan lebih luas, berguna, dan sebagai perbandingan. Tetapi kepo pada perspektif negatif adalah sangat tidak baik dan tidak patut untuk kita lakukan. Kepo pada perspektif negatif dengan sibuk berbagai cara dilakukan untuk mencari tahu tentang seseorang, baik lewat teman offline maupun menggulirkan berbagai medsos untuk mencari batas kehebatan seseorang, adalah sangat tidak bagus karena hanya akan membawa kita pada perkara negatif, iri hati, cemburu, tidak fokus kepada tanggung jawab kita, sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Kepo dengan berpura-pura perhatian, berusaha mencampuri kehidupan orang lain bukanlah sikap terbaik kita. Tetapi yang menjadi urusan kita adalah fokus pada tujuan hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Boleh kita kepo, tetapi untuk tujuan peduli yang tulus. Bercermin dari sikap Petrus ketika Yesus mengatakan tentang akhir hidupnya, tetapi Petrus terkecoh malah balik bertanya kepada Yesus tentang masa depan Yohanes. Yesus dengan tegas berkata kepada Petrus, "Itu bukan urusanmu, tetapi ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Tentang kehidupan dan masa depan orang lain bukan menjadi urusan kita. Yesus sangat peduli dan perhatian kepada kita semua. Dia sangat mengasihi dan mencintai kita dengan bukti karya salib. Tuhan memelihara kita seperti biji matanya, menyediakan apa yang diperlukan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita dijadikannya sangat berharga dan menjadi milik kesayangannya. Yesus memperlakukan kita pribadi, lepas pribadi berbeda-beda menurut caranya, karena setiap pribadi punya keunikannya sendiri. Tuhan punya rencana dalam hidup kita berbeda-beda. Tetapi bukan kewajiban Tuhan untuk memberkati kita dengan cara yang sama satu dengan yang lainnya. Berkat yang sama besarnya. Semua sudah punya bagian dan porsi masing-masing. Yang menjadi tugas kita adalah mengiring Yesus dengan taat dan setia. Tidak semua harus kita perlu tahu detailnya seseorang, supaya kelihatan kita seperti orang yang serba super. Menjadi terdepan di bidang kepribadian seseorang, bahkan menjadi orang penentu yang memberi nilai batasan seseorang, menganggap orang lain rendah dan diri sendirilah yang terhebat, sehingga tidak pernah menghargai orang lain. Tetapi kita juga harus bisa menjaga batasan privasi dan kenyamanan seseorang dengan peduli, menguatkan dan memberi perhatian penuh dengan tulus. Mari kita perhatikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar sibuk dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita terhadap keluarga, usaha dan pekerjaan, tanggung jawab kita terhadap pelayanan, atau hal-hal yang lebih bermanfaat? Atau mungkinkah sebaliknya terlalu sibuk dengan mencampuri orang lain, alias kepo perspektif negatif, sibuk mencari bagaimana caranya
menjatuhkan orang lain, mengalahkan tren orang lain supaya diri sendiri yang kelihatan terhebat dan the best. Mari hidup lebih bijak, berguna walau tak sempurna. Jadi orang yang benar, peduli, bukan kepo untuk menjatuhkan dan menyaingi. Karena dengan sikap yang demikian justru merugikan diri sendiri, mempertontonkan kelemahan diri sendiri, membuka aib sendiri. Karena manusia tidak ada yang sempurna, semua punya batasan dan kekurangan. Tuhan punya rancangan yang besar dan luar biasa kepada setiap orang. Berilah perhatian yang peduli dengan orang lain, dan dengan sendirinya juga engkau akan terberkati dan menjadi bintang yang bercahaya. Selamat berkarya. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Allah yang peduli dalam kehidupan kami, kekasih jiwa kami, yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa, yang mencukupkan segala keperluan kami, yang memberikan kami Tuhan kemampuan melewati hari-hari kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap sempurna bagi kami. Engkau berikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami tetap boleh kuat, untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga kami hidup yang berkenan, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih buat karya salib-Mu yang telah menyelamatkan kami sehingga kami berharga. Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Ya Bapa, pakailah kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Biarlah kami mau jadi salinan berkat buat yang lain. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Berkati lumbung-lumbung kami Tuhan. Jadikan hidup kami yang berbeda Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kesehatan yang sempurna. Engkau yang memberikan kepada kami kesembuhan Tuhan atas segala penyakit kami. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, memampukan kami melewati hari-hari kami Bapa. Terima kasih dan kami percayakan terus kehidupan kami bagi-Mu Tuhan. Kau memberikan kami menjadi indah dan semakin indah. Hidup kami semakin bercahaya. Dan kami juga Tuhan, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami menjadi orang yang peduli. Dan kami mengasihi supaya semakin banyak boleh mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak mengatakan bahwa Engkau Yesus Kristus. Dan berlutut bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menerima segala berkat dan kasih-Mu yang akan terus mengalir dan tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.